Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada pertemuan ini kita akan membincangkan tentang hidup dari asal ke tujuan. Nah, sebelumnya tolong buka PPT di HP kalian masing-masing. Sudah ada PPT-nya? Oke. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Setiap hari mungkin Anda melihat bulan, juga melihat matahari. Nah, pertanyaannya, bagaimana perbedaan penampakan matahari dan bulan yang Anda rasakan? Silakan, dari siapa? Matahari kelihatan samar, tapi kalau bulan tuh jelas. Oke. Dari sisi siang dan malamnya. Jadi matahari siang, bulan malam. Oke. Kalau matahari itu cenderung panas dan bulan itu cenderung agak dingin. Agak dingin ya. Oke. Yang lain? Nah, kalau matahari mah besar, kalau bulan kecil. Oke. Saya pikir jawaban Anda satu sama lain saling melengkapi. Namun tentunya untuk semakin melengkapinya, ada satu fenomena yang kadang-kadang kita lupakan. Bahwa matahari setiap hari menampakkan diri itu bentuknya tetap. Kalau kawan-kawan suka nyari sunrise, itu tiap hari bentuknya sama. Walaupun kadang tidak terlihat oleh kabut. Tetapi ini sangat berbeda dengan bulan. Bulan itu setiap hari menampakkan diri itu berbeda-beda. Nah, kalau Anda sebagai seorang Muslim, itu sebelum Ramadan tiba, itu kan suka ada orang yang neropong-neropong. Nah, itu neropong apa? Hilal. Nah, hilal itu bulan bukan? Bulan. Bentuknya kecil apa gede? Kecil, sangat kecil kan? Makanya diteropong. Nah, pada hari kedua diteropong apa tidak perlu diteropong? Tidak perlu. Bentuknya menjadi seperti sabit. Nah, ketika tanggal 4, 5 berubah lagi nggak? Berubah. Menjadi bulan setengah. Kemudian nanti akan berubah menjadi bulat penuh pada saat tanggal 12, 13, 14 yang disebut purnama. Setelah purnama, bulan kembali menjadi mengecil, menjadi setengah. Kemudian menjadi bulan sabit, hingga akhirnya bulan itu diganti dengan bulan yang baru. Nah, ini kan perbedaan yang mencolok antara penampakan bulan dan matahari, kan gitu. Nah, jadi di sini bulan memiliki perbedaan dengan matahari. Salah satu di antaranya, bulan menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda pada setiap malamnya. Itu. Oke? Ada yang bertanya? Jadi kan tadi di awal kita itu membahas mengenai asal-usul manusia dan tujuannya. Tapi kenapa menjadi bulan gitu? Kenapa kita menjadi berbicara mengenai bulan? Nah, apa hubungan antara tadi misalnya siklus bulan dengan materi kita hari ini, asal-usul manusia dan tujuannya? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita coba renungkan syair pupujian yang ada dalam bahasa Sunda. Kita nanti terjemahkan. Leungit peuting gonta-ganti malika tempat mimiti. Tina caang poek deui poek leuwih ti kamari. Malam hilang, hari berganti. Waktu kembali ke pangkal sunyi. Cahaya meredup, gelap menjerat. Lebih pekat dari kelam yang lewat. Caang bulan 14 nungtut ngurangan tebeng ras. Nuta dina mata kuas akhirna leungit koredas. Bulan purnama penuh berseri. Perlahan surut
tak lagi murni. Indah silam, sejuk jiwa, tiba-tiba sirna, tiada sisa. Leungit sinar poek pisan, remek poek titinggalan, lengkah jadi ngaheuretan, rea karep kahalangan. Gelap menyeliputi kelam, jejak cahaya tinggal bayang, langkah tersandung, niat terbendung, harapan pun runtuh terkurung. Kitu lalakon diri nungtut kana teu walagri, ngora ganti aki-aki awak pinuh ku nyeri. Begitulah perjalanan diri, perlahan jatuh ke pelukan rapuh, muda berganti tua renta, raga merintih penuh derita. Diurus nati lelembut, di baju antara luput, tapi awak nungtut butut, waos maru raga nungtut. Riak napas pertama, dipeluk penuh kasih, namun tubuh tetap rapuh, gigi pun luruh runtuh. Kitu lalakon manusa, diatur kunu kawasa, kersa atawa teu kersa, manusia bakal binasa. Begitulah jarah perjalanan hidup manusia, tertulis dalam kitab semesta. Suka tak suka, akhirnya ia akan binasa. Nah, syair pepujian ini sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan antara perjalanan bulan dengan perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia tidak jauh berbeda dengan perjalanan hidup bulan. Asalnya manusia itu berada dalam ruang rahim. Nah, coba misalnya, Neng, ketika seorang bakal calon manusia berada dalam ruang rahim, apakah sudah terlihat? Belum. Kalau belum terlihat, hari ini suka ada nggak orang yang sengaja mau melihat anak yang berada dalam perut? Nah, pakai apa? USG. Jadi kira-kira orang pada saat di dalam perut itu tidak jauh berbeda dengan posisi hilal. Hilal kan diteropong. Kenapa? Karena saking kecilnya. Anak di dalam perut itu diteropong karena belum jelasnya. Nah, berarti di sini antara perjalanan manusia dengan perjalanan bulan itu tidak jauh berbeda. Atau dengan kata lain, perjalanan bulan sebagai metafora dari perjalanan hidup manusia. Oke. Ketika seseorang masih berada di dalam perut, apakah ia berusaha mencari makan? Tidak. Sekali lagi, ketika seorang bayi atau bakal calon bayi berada di dalam perut ibunya, apakah dia berusaha menanak nasi, bikin kopi, begitu? Tidak. Nah, oke. Apakah dia perlu makan? Belum. Nah, kalau dia perlu makan, dari mana ia memperoleh makanan? Dari ibu. Berarti diantar. Kenapa diantar? Karena tidak berdaya. Maka konteks ini mengingatkan kepada kita, manusia asalnya tidak berdaya, dan dalam ketidakberdayaan itu Tuhan mengasihinya, mengirimkan makan walaupun dia tidak bisa mencari makan. Makanya dalam konteks teologi, bahwa usaha itu ada ketika ia berdaya. Dan ketika tidak berdaya, tiba-tiba makanan datang sendiri. Coba Anda sakit. Pada saat Anda sakit, kira-kira nyari apa makanan datang sendiri? Malah sesuatu yang Anda tidak suka pun kadang-kadang datang, kan gitu. Apel tiba-tiba datang, kan? Padahal Anda tidak mencarinya. Ini karena memang kasih sayang Tuhan. Nah, jadi di sini berarti perjalanan manusia itu diawali dari lemah, tidak berdaya, dan di situ ada kasih sayang Tuhan. Nah, kemudian manusia dilahirkan.
Berarti kalau sudah dilahirkan perlu di USG itu? Tidak perlu. Karena sudah jelas kan? Nah, itu sama dengan hilal itu pada saat dilihat melalui teropong karena belum terlihat. Lalu pada hari kedua puasa, apa orang lagi neropong lagi? Karena sudah kelihatan. Nah, berarti perjalanan manusia itu sama dengan perjalanan hari kedua bulan, yaitu dari bulan Sabit. Jadi bulan Sabit itu kan kira-kira 4 hari. Berarti bayi sampai remaja itu kira-kira dimetaforakan sebagai bulan Sabit. Nah, bulan itu dari Sabit kan berubah lagi menjadi bulan setengah. Berarti kita memasuki fase dewasa awal. Nah, bulan itu kemudian berubah lagi menjadi, kalau sudah setengah, bulan purnama. Nah, bulan purnama sempurna nggak? Sempurna. Nah, kalau bulan purnama itu sempurna, maka itu sebagai metafora atau sebagai simbol dari kedewasaan manusia, puncak kedewasaan. Oke. Jadi kira-kira kan kalau orang mencapai puncak kedewasaan itu di usia 40 tahun, kata Al-Quran, berarti kira-kira itu disebut purnama. Nah, yang namanya puncak kedewasaan itu berbeda dengan perjalanan awal. Kalau perjalanan awal kan dari kecil naik menjadi besar, tetapi kalau sudah puncak itu kan menurun. Nah, maka saya tanya ke Anda nih, pernah naik gunung nggak? Pernah. Kalau naik gunung targetnya kemana? Ke puncak. Kalau Anda sudah sampai di puncak, Anda kemana? Turun. Jadi naik gunung untuk apa? Untuk turun. Oke. Nah, bukan itu yang dimaksud lah. Ketika Anda naik gunung, tenaga masih utuh nggak? Masih. Bekal? Masih banyak. Kira-kira kalau turun, bekal berkurang? Apa sudah masih utuh? Berkurang. Tenaga? Jadi kapan Anda foto-foto? Saat naik, apa saat turun? Saat naik. Nah, demikian halnya perjalanan hidup manusia. Ketika sudah sampai angka 40, berarti puncak. Maka setelah itu kan menurun. Yang kalau tadi dalam bahasa syair, itu disebutkan dari caang poek deui. Poek leuwih ti kamari. Yang asalnya terang benderang, manusia itu turun. Mulai lemah. Mulai segala terasa. Jadi puncak kedewasaan itu harus disadari itu akan menurun. Jadi kalau orang sudah 40 tahun itu bahkan mengalami penurunan. Tuur, nyeri, itu kan setelah 40 tahun ke atas kan. Faktor U kan. Mata mulai lamur. Nah, 40 kan. Nah, bahkan nanti bulan purnama itu bukan hanya menjadi bulan setengah lagi, tetapi berubah menjadi bulan sabit. Dan setelah bulan sabit, itu tadi kan disebutkan poek leuwih ti kamari. Gelapnya lebih gelap daripada gelap pada saat Anda mulai berjalan. Nah, coba lihat kakek-kakek. Itu kan susah tidur. Nah, berarti kan ini menggambarkan bahwa perjalanan manusia tidak jauh berbeda dengan bulan. Kecil, gede, sempurna, mengecil, hingga akhirnya akan kembali diganti manusia baru. Kalau bulan, itu kan kecil, gede, kecil, masuklah bulan baru. Kan tidak jauh berbeda. Jadi di sini, kenapa kita membahas perjalanan manusia tetapi berbicara dari bulan? Karena bulan itu Allah kirimkan tidak hanya sekedar secara fisika, tetapi secara teologis mengingatkan kesamaannya dengan perjalanan manusia. Kan itu. Nah, jadi di sini, kawan-kawan sekalian, bahwa kita selaku umat Islam harus menyadari betul bahwa perjalanan hidup manusia itu diawali dari rahmat Tuhan. Nah itu, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Ya, oke.
dari metafora bulan dan perjalanan manusia tadi, Mm-mm. kira-kira bagaimana karakteristik hidup manusia menurut Tuhan? Oke. Nah, kalau dari metafora tadi, maka paling tidak karakteristik hidup manusia itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, manusia itu hidup terbatas. Ya, sekali lagi, manusia itu hidup terbatas. Nah, jadi kalau saya coba contohkan begini. Kira-kira kalau Anda naik motor, pernah naik motor enggak? Pernah. Kira-kira Anda ingin ke Jogja misalnya dari Bandung. Apa yang membatasi Anda? Kecepatan. Kecepatan, oke. Uang, oke. Tenaga, oke. Ada lagi? Izin. Oke, saya tambahkan, capek. Jadi Anda touring ke Jogja, duit banyak, bensin banyak, ya, motor canggih, wah motor gede, kan gitu. Kemudian perbekalan banyak, tetapi saya yakin perjalanan Anda akan dibatasi rasa capek, kan gitu. Dan ketika Anda rasa capek muncul, uang tidak berguna. Yang berguna adalah tidur, kan begitu. Nah, jadi di sini manusia itu terbatas. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh rasa capek, dibatasi oleh rasa kantuk, dibatasi oleh rasa lapar. Anda makan. Makan. Sampai kapan Anda makan? Sampai kenyang. Berarti batasnya apa? Kenyang, kan gitu. Kalau orang tidak dibatasi, berarti makannya kira-kira banyak nggak? Banyak. Oh, saya yakin itu satu leit ya, tahu kan leit? Tempat penyimpanan beras kan, gudang. Nah, itu bisa habis kalau tidak dibatasi oleh kenyang, kan begitu. Nah, kalau Anda berolahraga atau beraktivitas, itu kan dibatasi oleh ngantuk. Nah, coba kalau Anda tidak dibatasi oleh ngantuk, hidup itu ripuh, ya, kacau. Jadi hidup manusia itu terbatas. Nah, Anda masih semangat bikin makalah, ya kan? Pakai segala rupa lah. Tapi kan kalau sudah ada kantuk datang, dimanapun bisa ngegoler kan? Nah, jadi itu terbatas. Nah, batas yang paling ditakutkan adalah ajal. Nah, jadi hidup manusia itu berbatas waktu. Nah, salah satu batas yang paling ditakuti adalah ajal, kematian. Coba ada nggak orang yang menjadi penguasa abadi? Firaun kan kuasa ya? Nah, tapi berbatas. Mati. Sudah mati, memangnya masih jadi raja? Nah, jadi disebutnya aja apa? Mantan raja, kan gitu. Jenderal mati, disebutnya? Nah, kan gitu. Guru besar mati. Jadi segala sesuatu itu dibatasi dengan kata ajal. Ajal itu dalam bahasa anak muda mantan. Jadi Anda itu dibatasi oleh mantan, kan begitu. Mantan kan, alumni itu kan mantan. Alumni dari sekolah anu kan gitu, itu mantan kan. Mantan anu kan begitu. Jadi segala sesuatu dibatasi oleh ajal. Nah, yang kedua dibatasi oleh berubah atau perubahan. Nah, sekarang kenapa manusia berubah? Karena manusia itu kan punya potensi. Kalau manusia punya potensi, maka kira-kira ia dibatasi oleh sistem perubahan. Dan gitu. Nah, kita contohkan. Anda tahu nggak apa namanya mangga? Nah, mangga itu asalnya apa? Biji. Nah, biji itu punya potensi nggak? Punya. Kapan si biji disebut biji? Kapan biji disebut biji? Setelah selesai dari buah. Sampai kapan?
Sampai tumbuh. Nah, berarti dia disebut biji itu selama belum terjadi perubahan. Kalau sudah berubah ada tunas, itu tidak disebut lagi biji, disebutnya tunas. Nah, ngegedean menjadi benih mangga. Ditanam jadi pohon mangga. Berbuah, mulainya dari apa? Kembang. Kembang menjadi kecil, disebutnya kembang bukan? Apa? Pentil. Ya kan pentil disebutnya, buah yang sangat kecil. Ngegedean sedikit disebut telok. Ngegedean lagi gumading. Ngegedean lagi mateng. Ngegedean lagi masak. Akhirnya jatuh jadi biji lagi, kan begitu. Nah, artinya yang namanya manusia itu karakteristiknya terus berubah. Anda berubah nggak? Berubah. Maka Anda, kalau saya ingin tanya ke Anda nih, mau jadi manusia sempurna apa enggak? Enggak mau? Mau. Kalau manusia sempurna berarti sudah apa? Sudah tidak berubah. Jadi manusia sempurna itu manusia yang sudah tidak bisa berubah. Makanya dalam bahasa Arab disebutnya wafa. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita wafat. Jadi telah wafat berarti telah sempurna. Jadi kalau Anda masih terus berproses berarti belum sempurna. Maka berproseslah. Itulah karakteristik manusia. Nah, oke, saya contohin lagi. Anda pernah lihat domba? Nah, domba ngelahirin. Ya kan? Nah, domba ngelahirin anaknya, tentu bukan ibunya. Ibu domba ngelahirin anak domba. Itu anak domba udah bisa berjalan nggak? Cek lagi. Ini jangan-jangan nggak pernah lihat domba. Sudah itu. Beda dengan anak manusia. Anak manusia ketika lahir nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian kan berubah. Jadi yang namanya manusia itu dibatasi oleh situasi perubahan. Nah, yang ketiga, manusia itu karakteristiknya adalah bergantung. Bergantung itu biasanya ada kata-kata jika. Jika ada A, maka akan ada B. Berarti si B tergantung kepada A, kan gitu. Nah, jadi kalau kita coba lihat, manusia itu tergantung kepada lainnya. Nah, makanya saya coba contohkan begini. Ada yang pernah ranking 1? Ada ya, yang pernah jadi ranking 1. Nggak apa-apalah, pernah jadi ranking 1. Kenapa Anda disebut ranking 1? Karena ada yang kedua. Karena ada yang kedua, yang ketiga, dan yang ke-40. Jadi jika Anda dapat ranking 1, itu karena tergantung pada. Kan gitu. Nah, makanya kalau Anda ranking 1 kan, oh iya saya ranking 1 karena memang tergantung kepada yang ranking 40. Karenanya Anda kan tidak pernah ingin menjadi ranking 1 tapi di kelas 1 orang. Kan gitu. Nah, tidak ingin menjadi kaya kalau tidak ada yang miskin. Kan nggak mungkin itu. Makanya kalau Anda ingin pendek, carilah yang tinggi. Kalau Anda ingin yang tinggi, carilah yang pendek. Kan gitu. Nah, karena tergantung kan, ketergantungan. Nah, maka dalam konteks alam semesta juga tidak jauh beda, bahwa manusia itu sangat tergantung pada kehidupan lainnya, gitu. Coba kan, bisa nggak manusia hidup tanpa ada makanan? Tidak. Nah, makanan mungkin nggak tumbuh kalau tidak ada air. Nah, kalau tidak ada tanah? Jadi kalau begitu manusia tergantung pada apa? Nah, kan gitu. Jadi karakteristik manusia itu hidupnya tergantung. Nah, kemudian yang keempat, karakteristik manusia itu adalah relatif. Relatif itu kira-kira kalau kita menyederhanakan, bahwa relatif itu penilaian manusia selalu ada dengan bandingan dengan yang lain. Jadi ganteng itu disebut relatif. Kenapa? Karena bandingan dengan yang lain.
jauh itu karena bandingan dengan yang lain. Makanya saya suka nanya begini. Jauh mana Ranca Buaya dengan Arab Saudi? Oke, kira-kira menurut kamu jauhan mana Arab Saudi dengan Ranca Buaya? Coba ya. Ranca Buaya. A. Arab Saudi. Arab Saudi. A. Arab Saudi. Neng? Kalau dari sini Arab Saudi. Kalau dari sini Arab Saudi. Nah, sekarang kenapa misalnya tadi Anda mengatakan Ranca Buaya lebih jauh dari Arab? Karena coba yang mah jalannya jelek pakai motor. Karena capek asa jauh gitu. Nah, oke. Kalau ke Arab kita kan pakai pesawat misalnya. Kita capek ting gitu. Ya, berarti kalau begitu bandingan Arab dengan Ranca Buaya jauh Ranca Buaya karena yang dibandingkan adalah alat transportasinya. Berdasarkan alat transportasi ini pakai pesawat, ini pakai motor. Maka otomatis ke Ranca Buaya dengan ke Arab capek ke Ranca Buaya. Kan gitu. Tetapi kalau dilihat dari jarak, mana yang lebih jauh? Arab Saudi. Nah, berarti kan di sini relatif. Oke, pernah nggak dulu waktu kecil, waktu TK disuruh nyapu rumah? Pernah. Besar nggak sih rumah? Besar. Capek nggak? Capek. Kenapa capek? Karena terasa besar. Karena terasa besar. Sekarang rumahnya sama kan dengan yang dulu? Disuruh nyapu, capek nggak? Nggak. Kenapa? Karena sayanya sudah besar. Sayanya sudah besar, rumahnya menjadi kecil. Oh, jadi bukan rumahnya yang mengecil. Karena andanya menjadi besar, maka rumah menjadi terasa sempit. Nah, berarti kan relatif. Nah, jadi seperti itu sebenarnya karakteristik manusia gitu. Tergantung, relatif, berubah, dan dibatasi. Itu kira-kira A. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Jika asal-usul manusia itu demikian, lalu bagaimana hubungan asal-usul tersebut dengan tujuan hidup manusia? Oke. Menjawab pertanyaan itu, saya ingin coba bertanya kembali kepada Neng dan AA. Pernah membuat angka 0? Pernah. Kira-kira membuat angka 0 itu titik awalnya di mana? Di atas. Di atas. Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Dari atas kemudian kemana? Ke bawah. Kemudian naik ke atas. Bukan dari pinggir? Bukan ya? Nah, itu memang sejak kecil ya bikin angka 0 itu dari atas ke bawah kemudian ke atas. Oke, kalau demikian saya coba tanya lagi. Pernah lihat jam? Pernah. Lihat jam. Jam itu ada angkanya enggak? Ada. Lalu untuk menentukan waktu diukur mulai dari angka mana? 12. 12 kemana? Ke 12, ke 1, 2, 3, 4, sampai ke 12 kembali. Sama nggak dengan angka 0? Sama kan? Dari atas, turun, ke bawah. Nah, jadi yang disebut dengan satu hari atau satu putaran itu mana? Kembali lagi ke awal. Jadi yang disebut dengan satu putaran itu adalah ketika kembali ke titik awal. Nah, jadi artinya ketika kita berbicara tentang tujuan hidup manusia, sama dengan bulan, kan satu putaran. Jadi tujuan itu adalah kembali. Kembali ke mana? Ke titik awal. Nah, kalaulah kembali ke titik awal itu berarti bertanya, manusia dari mana? Kan itu. Tadi manusia kan dari rahmat Tuhan, kan gitu. Manusia hidup karena rahmat Allah. Berarti asal usul manusia dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau ditanya apa tujuan hidup manusia? Kembali ke Allah, kan begitu.
Nah, oke. Kemudian kita coba lihat dari sisi simbol angka tadi. Asalnya kan dari atas. Turun kan? Kemudian naik. Berarti itu simbolnya manusia asalnya dari atas, dari Tuhan. Turun ke bumi, lalu naik kembali kepada Tuhan. Jadi angka 0 itu sebenarnya merupakan simbol perjalanan hidup manusia dari asal menuju tujuan. Itu sesuai dengan judul kan? Dari asal menuju tujuan. Kalau menggunakan istilah Arabnya ya agak keren dikit lah. An-nihayah ar-ruju ilal bidayah. Akhir perjalanan itu adalah kembali ke titik awal. Oke. Saya ingin coba contohkan. Pernah nggak waktu SD atau waktu SMP piknik? Pernah. Bareng sama orang tua dari sekolah? Atau sendiri bersama sekolah aja? Bareng. Waktu SD. Nih, waktu SD, dari SD pernah ada piknik nggak? Pernah. Ketika dari SD piknik, misalnya ke Pangandaran, orang tua ikut atau nganter saja sampai ke SD? Ikut. Ada yang nganter, ada yang ikut. Nah, tapi rata-rata kalau sudah SMP nggak ikut ya? Oke. Masa iya diantar? Nah, oke lah. Waktu Anda SMP, Anda studi tour ke Jogja. Diantarlah sama orang tua. Kemana diantarnya? Ke sekolah, ke titik kumpul. Ngedoa nggak orang tua? Apa doanya? Sing salamet di jalan atau sing salamet sampai tujuan? Sing salamet sampai tujuan. Jadi tujuan Anda kemana? Pulang lagi apa Jogja? Nah, ini kan yang menjadi problem di kita kadang-kadang ketika misalnya seseorang mau pergi ke Pangandaran, mau piknik ke Jogja, tujuan itu mana? Apakah tujuan itu Pangandaran? Apakah tujuan itu Jogja? Doa orang tua kita, semoga selamat sampai tujuan. Lalu misalnya kalau tujuannya itu Pangandaran, berarti kalau pulang dari Pangandaran celaka, nggak apa-apa. Karena kan selamat sampai tujuan kan? Nah, maka yang dimaksud selamat sampai tujuan oleh orang tua adalah kembali ke rumah. Nah, kenapa kembali ke rumah? Nah, karena titik awalnya di rumah, kan begitu. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara tentang tujuan hidup manusia, maka tujuan hidup manusia itu adalah kembali ke titik awal. Titik awalnya adalah Tuhan, maka tujuannya adalah kembali kepada Tuhan. Dari Tuhannya selamat, berarti kembalinya harus selamat, kan begitu. Nah, maka dari sini tujuan manusia itu pada akhirnya adalah kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Karena kan kalau hanya kembali, ini faktanya semua orang yang diciptakan Allah bakal kembali nggak? Nah, berarti kalau hanya kembali, masalah nggak? Masalah, kan begitu. Orang misalnya saya contohin lah ya, jangan dulu ini. Kalau Lebaran suka ada mudik nggak? Mudik itu apa artinya? Pulang kampung, kembali ke titik awal kan? Ada nggak orang yang mudiknya itu kepaksa? Ada kan? Nggak punya uang, nggak bawa-bawaan, hutang numpuk kan gitu, nggak bawa oleh-oleh kan begitu. Tapi kan rindu, hingga akhirnya ia pulang. Nah, apa itu yang diharapkan oleh setiap orang yang berkelana? Tidak. Berarti dia awalnya selamat, berarti balik harus apa? Harus selamat. Oke. Ini nanti dalam bahasa Al-Quran itu ada ungkapan kata selamat itu. Satu adalah ungkapan Nabi Isa. Wassalamun alayya yauma wulidtu. Dan keselamatan bagiku yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan.
Berarti pada awalnya manusia itu dari Tuhannya selamat apa celaka? Selamat. Nah, berarti harus kembali itu selamat. Kenapa? Karena asal dari Tuhannya juga selamat. Nah, coba ente kalau dipinjem motor. Nah, motor ente dipinjem, asalnya bersih banget. Lalu dipinjem sama temen. Suka ngomong apa? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Syaratnya apa? Bersih lagi. Nah, kan begitu. Jadi Tuhan ngirimin manusia dari alam sana, alam malakut, dalam keadaan selamat. Nah, berarti harus kembalinya selamat, kan begitu. Wa yauma amutu, kata Isa, dan waktu aku mati. Jadi selamat itu bukan hanya pada saat lahir, selamat juga pada waktu mati, kan begitu. Nah, kalau pada waktu mati, nanti ada ungkapan ayat lain. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti kira-kira mati pun harus selamat. Jadi matinya di mana nggak masalah. Mau di Arab boleh, kan gitu. Mau di kampung boleh. Mau di masjid boleh. Yang penting selamat, kan gitu. Nah, jadi di sini berarti berbicara tentang tujuan, ini dasarnya, kan gitu. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Keselamatan bagiku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku mati. Lalu agamanya apa? Agama Anda apa? Islam. Lahir selamat, mati selamat. Agamanya Islam. Nanti ke akhirat disebut apa surga itu? Di samping kata surga, surga itu disebut apa? Darussalam, negeri keselamatan, kan gitu. Lalu orang-orang yang berada di surga ngomongnya apa? Kila salama salama. Jadi ini semua berorientasi pada keselamatan. Jadi kalau ditanya apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Tuhan dalam keadaan selamat. Kan itu. Nah, makanya kalau Anda ditanya oleh saya misalnya, Anda mau masuk surga enggak? Mau. Jadi tujuannya surga. Tujuannya surga. Nah, kalau tujuannya masuk surga, itu saya pikir gampang. Dan itu terlalu rendah Anda itu. Kalau tujuannya surga. Kenapa? Karena masuk surga itu gampang. Setuju nggak? Oke, setuju? Masuk surga itu gampang? Setuju lah. Ya, setuju. Masuk surga itu kata hadis Nabi, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dahulal jannah, akan dimasuk surga. Lalu ada hadis yang lain, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya, itu dia jamin masuk surga. Tapi apakah orang yang masuk surga itu terbebas dari neraka? Belum tentu. Nah, makanya kalau saya tujuannya bukan masuk surganya, selamat dari neraka. Kan kata selamat itu ada selamat dari. Gitu. Makanya kalau ditanya untuk apa Anda hidup Anda tujuan? Ya untuk kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan selamat. Bukan surga, bukan. Yang penting saya terbebas dari neraka. Kalau terbebas dari neraka, pasti surga. Tapi orang ke surga bisa nggak transit dulu? Bisa. Bisa di-delay nggak? Bisa. Nah, kan gitu. Kan ada tuh hadisnya. Orang masuk surga, tapi itu kloter terakhir. Yang masuk dulu neraka cukup lama, sampai tidak dikenal siapapun, maka ketika mau masuk surga yang terakhir itu kan dimasukkan dulu ke sorum modifikasi. Yang dalam bahasa agama disebutnya dengan nahrul hayat. Nah, karena kan orang yang sudah geheng gitu ya, itu kalau langsung ke surga kan jadi pada takut kan nanti orang kan begitu. Nah, makanya kan dimasukkan ke nahrul hayat, yang dalam bahasa agama itu nahrul hayat. Nah, dalam bahasa kita ya sorum modifikasi lah, sehingga menjadi jreng kembali kan begitu. Nah, berarti kan
kalau demikian adanya dalam surat Ali Imran itu disebutkan paman juhjiha anin nar, siapa orang yang diselamatkan dari neraka, wa udhilal jannah, dimasukkan ke surga. Jadi kalau tidak masuk neraka pasti masuk surga. Maka tujuan kita adalah tidak masuk neraka, bukan masuk surga, kan gitu. Karena masuk surga itu ada yang masuk surga melalui neraka dulu. Kalau dalam Dante itu, ya dalam syair-syair Dante, itu dari inferno ke paradiso, dari api penyucian menuju surga. Artinya mau menuju surga itu kadang-kadang harus masuk neraka dulu. Nah, Anda mau nggak kayak begitu? Nah, berarti tujuan hidup kita itu adalah selamat. Selamat dari api neraka. Nah, makanya Anda kalau ngajak-ngajak ke surga ke perempuan itu laki-laki cemen itu. Yang ngomong, "Neng, mau nggak ke surga bersama AA?" Ah, itu laki-laki cemen saya pikir. Laki-laki gentle itu yang ngomongnya kan begini, "Mau nggak engkau aku selamatkan dari bara api neraka?" Ah, itu gentle itu. Jadi di sini sekali lagi tujuan hidup itu berdasarkan teks suci adalah kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Karena kita asalnya selamat. Makanya hidup dari asal ke tujuan. Nah, ada pertanyaan lagi? Berbicara tentang selamat gitu. Kalau selamat ini maknanya kalau ditinjau dari Al-Quran itu maknanya apa, dan apakah selamat itu hanya cukup untuk diri sendiri atau bagaimana? Oke. Paling tidak kata selamat itu memiliki 5 makna. Yang pertama menjadi hening. Jadi kata selamat itu menjadi hening. Hening itu kan tentram, nyaman. Jadi orang selamat itu cirinya adalah nyaman. Kan gitu. Nah, makanya kalau saya coba contohkan, kalau Anda gundah berarti itu tidak selamat, kan gitu. Banyak pikiran berarti tidak selamat. Anda tidur dengan kasur empuk, busa dan lain sebagainya, tetapi pikiran ingat kecicilan. Itu hening nggak pikiran? Atau bergejolak? Berarti Anda belum selamat, kan begitu. Nah, itu jadi menjadi hening gitu, menjadi tentram. Yang kedua, arti kata selamat itu adalah menunaikan kewajiban. Jadi orang disebut selamat adalah orang ketika sudah melaksanakan kewajibannya. Gitu. Jadi kalau seorang mahasiswa disebut selamat itu ketika sudah membuat makalah, ketika sudah membuat kuis, ketika sudah melakukan presensi, itu selamat. Gitu. Tapi kalau belum menunaikan tugas, itu alamat nilainya akan di bawah D. Kehadiran tidak. Kan gitu ya. Tugas belum, kan gitu. UTS UAS tidak ikut. Nah, berarti belum menunaikan kewajiban. Itu alamat celaka. Makanya selamat itu adalah menunaikan kewajiban, kan gitu. Bahkan dalam makna yang lain, selamat itu suka diartikan lunas membayar hutang. Jadi lunas membayar hutang kan sudah tidak ada lagi pikiran kayak tadi. Nah, makanya saya ingat si Kabayan itu. Si Kabayan yang melihat iklan Spring Bed, karena melihat iklannya bersama perempuan, maka ia ngeredit 5. Ketika ngeredit 5, pas tidur di atas 5 Spring Bed itu, pikirannya bukan lagi ingat pada perempuan di iklan, tapi ingatnya kecicilan. Makanya dia tidak bisa tidur karena belum lunas membayar hutang. Nah, kemudian yang berikutnya makna selamat itu adalah namanya itu kedamaian. Damai. Damai itu artinya kosong gitu. Karena kalau terlalu banyak pikiran itu biasanya tidak damai, kan begitu. Nah, yang kedua tadi pertanyaan yang kedua adalah apakah selamat itu cukup untuk dirinya? Tentu tidak. Karena selamat itu harus menyelamatkan.
Nah, karenanya dalam bahasa hadis Nabi, al-muslimu, orang muslim itu, man salimal muslimuna, orang yang menyelamatkan muslim yang lain, min lisanihi wayadihi, dari lisan dan tangannya. Jadi, selamat itu akan berefek pada keselamatan orang lain. Kalau Anda hanya berpikir tentang keselamatan pribadi, berarti itu belum selamat. Harus berpikir tentang orang lain. Nah, makanya kalau Anda coba cek surat Al-Fatihah, yang apa itu? Iyaka ada yang apa? Iyaka na'budu wa iyaka. Nah, iyaka na'budu itu kira-kira terjemahannya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pertanyaannya, kenapa di situ menggunakan kata kami bukan kata aku? Kan aku itu individu. Kalau kami kolektif kan? Berarti ibadah saja harus kolektif. Makanya selamat menyelamatkan. Orang Islam yang tidak menyelamatkan tetangganya, orang Islam yang tidak menyelamatkan orang lain, itu berarti keislamannya dipertanyakan. Nah, jadi kalau Anda misalnya, ini kita contohin lah, hanya berbicara tentang keselamatan diri, yang penting saya untung, peduli amat orang lain menderita, berarti itu keislaman Anda dipertanyakan. Karena kan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lalu kalau Anda misalnya ngomong, suka dipikirkan? Suka. Apakah ada kata-kata yang menyakitkan orang lain? Ada. Nah, berarti keberislaman kita masih juga dipertanyakan. Karena tidak menyelamatkan dari lisan. Kan gitu. Al-muslimu man salima. Al-muslimu itu seorang muslim. Man salima, orang yang mampu menyelamatkan orang lain. Min lisanihi, dari lisannya. Wayadihi, dan gerak tangannya. Tidak menipu, tidak apa, kan begitu. Nah, itu kira-kira lah. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, saya pikir pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Di pertemuan minggu berikutnya kita akan berbincang bagaimana hubungan atau konsekuensi logis dari tujuan ini kepada konsep hubungan Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang dicipta. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berakhir, silahkan Anda lakukan presensi dulu supaya kehadiran Anda tercatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.